Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini saya bersama Profesor Dr. Haji Abustani Ilyas MA. Beliau adalah pakar hadis dan guru besar ilmu hadis UIN Al di Makassar. Saya akan bertanya sama beliau, ini Prof, bagaimana cara kita memahami dan mengamalkan hadis? Mohon penjelasannya, Prof. Hadis itu salah satu syariat dari Islam yang sudah permanen. Yang menjadi masalah kepada kita semua sekarang ini adalah bagaimana memahami hadis itu dan juga bagaimana mengamalkannya. Itu yang pertama, memahami. Oleh karena dalam pemahaman hadis itu banyak juga ragam ulama. Ada ulama yang istilahnya tasyaddud, ada juga tasahhud. Ulama yang tasyaddud itu betul-betul hanya hadis yang sahih. Bahkan ada ulama yang hanya dia mau ambil itu hadis yang sifatnya mutawatir. Karena mutawatir itu menghasilkan suatu keyakinan yang pasti. Makanya disebut sebagai suatu informasi dari Nabi qat'i. Kemudian kelompok seperti ini karena tidak mau menerima hadis-hadis selain mutawatir, berarti begitu banyak hadis yang kualitas sahih mereka tidak ambil, oleh karena hanya statusnya ahad. Ya, inilah yang kemudian disebut sebagai ingkar sunnah. Meskipun juga ada ingkar sunnah yang lain, bahwa mereka tidak mengamalkan hadis oleh karena dianggap Al-Quran itu sudah lengkap sebagai ajaran umat Islam. Tetapi kelompok kedua ingkar sunnah ini yang hanya mau diamalkan adalah hadis yang mutawatir. Sedangkan yang ahad tidak. Yang jadi persoalan itu sekarang begitu banyaknya hadis kita yang hanya kuantitasnya ahad saja. Nah, berarti begitu banyak informasi yang mereka buang. Makanya ulama mengklaim itu termasuk juga kelompok ingkar sunnah. Kemudian ulama ataukah ahli hadis ini juga terbagi dua lagi dalam menyikapi hadis ahad. Ada juga yang masih kita istilahkan tasyaddud dan ada tasahhud. Tasyaddud di sini betul-betul berhati-hati dan yang mau diambil sebagai hujjah hanyalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif itu ya mereka tidak mau lagi. Oleh karena tidak begitu kuat ya dari aspek kualitasnya. Tetapi ada juga ulama kita tetap menerima hadis seperti itu. Yang terpenting pertama, hadis itu tidak terlalu fatal kedaifannya. Misalnya hadis itu tidak diriwayatkan oleh seorang pembohong. Yang kedua, hadis itu tidak mengandung unsur keyakinan atau unsur yang kira-kira halal dan haram, unsur hukum. Kemudian hadis yang diamalkan oleh mereka yang masih menganggap layak untuk diamalkan adalah yang mengandung motivasi beramal istilahkan itu fadhailul amal. Mungkin juga motivasi belajar. Masih mereka anggap bahwa ini masih layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Ya, mereka juga punya prinsip bahwa selemahnya hadis itu tetap ada pertalian kepada Rasul, meskipun misalnya ada yang mengatakan itu dhaif. Makanya masih ada keinginan untuk mengamalkan. Sungguh pun mereka juga mengakui bahwa boleh jadi ya sahih tidak bersambung dengan Nabi ataukah tidak, tapi yang pasti ada jalannya ke sana. Ada jalannya ke sana. Jadi pada prinsipnya kalau saya kalau hadis itu memang mengandung unsur hukum, ya tentu kita harus berhati-hati, karena jangan sampai yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Memang perlu kita hindari yang seperti itu. Nah, akan tetapi hadis-hadis yang memang mengandung unsur motivasi beramal, motivasi untuk mencari ilmu, saya kira itu sangat penting. Oleh karena bagaimanapun yang seperti itu tetap juga ditunjang oleh dalil yang lain, seperti dari Al-Quran maupun juga dari hadis Nabi. Misalnya hadis
utlubul ilma walau bisin, Iya. tuntutlah ilmu walaupun Di negeri Cina. Ini kan varian ulama menanggapi atau ustaz-ustaz kita ada yang mengatakan wah itu kan hadis dhaif misalnya. Iya. Tetapi sebagian ustaz kita tetap mendakwakan karena bagaimanapun ilmu itu sesuatu yang amat penting untuk kita cari. Bahkan ayat yang pertama turun itu menunjuk meminta kepada kita untuk mencari ilmu. Iqra bismi rabbika. Iya. Ya, jadi pada prinsipnya ya mempelajari hadis itu sesuatu yang amat penting. Yang kedua bagaimana kita mengamalkan, tentu itu tadi karena mengamalkan hadis itu ya tentu bagian daripada cinta kepada Rasulullah SAW selain daripada melaksanakan syariat. Saya kira itu. Iya, makasih. Terima kasih.